Masya Allah, mesti ada ikhtiar dan hikmah di situ. Ada ikhtiar usaha. Maka dari itu, kalau ada seseorang rezekinya banyak, cek bagaimana usahanya. Jangan-jangan usahanya belum seperti dia. Coba dilihat. Karena sholat itu bukan membuat Anda kaya banyak rezeki. Sholat itu memberikan, ini poinnya, memberikan kemudahan dan berkah dalam rezeki. Ini poinnya. Berkahnya. Kalau berkah sudah datang, mudah itu banyak. Mudah itu rezekinya. Berkah dulu. Jadi iman itu membuat berkah, sholat membuat berkah. Sedangkan, maaf, bekerja membuat banyak, sholat membuat berkah. Ingat ya, tidak semua yang banyak itu berkah. Tapi kalau sudah dapat berkah, terasa banyak gitu. Terasa banyak walaupun sedikit. Karena berkah itu artinya bertambah manfaat. Nah ini menarik di kata Quran, orang mengandung itu kalau sudah kandungan berat, yang sakit itu bukan bagian kandungannya aja, bukan di rahim saja, mungkin akan menyebar ke bagian-bagian lain. Nah saat itulah, saat merasakan beban seperti itu sebagai amanah, maka isi dengan doa. Ini amalan pertama. Amalan pertama. Jadi kata Allah, da'awallaha rabbahuma. Suami istri itu berdoa, minta. Nah ini diantara doa yang paling mustajab adalah seorang istri yang sedang mengandung. Itu cepat sekali dijawab doanya. Ya Allah, jikalau engkau berkenan menjadikan anak ini lahir dalam keadaan soleh, untuk mengganti rasa sakit yang saya rasakan sekarang. Kalau bahasa kita begini, ya Allah, saya sedang mengandung amanah yang luar biasa. Mohon ganti rasa sakit yang sedang saya rasakan ini dengan lahirnya anak yang soleh. Tentu kami akan sangat bahagia dan hilanglah semua perasaan ini. Nah, doa ini ketika dimohonkan, itu amalan. Amalan paling kecil. Yang lainnya itu amalan-amalan dahsyat. Sholatnya tambah lagi, baca Qurannya. Ya, bapak bolehlah nggak hafal Quran, bapak boleh nggak hafal hadis, tapi anaknya mesti hafal. Cara berpikirnya demikianlah kalau kita ambil analoginya kepada kita. Ya, anak mesti lebih hebat dibanding kita, karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita saat ini. Itu filosofinya, dan itu ajaran Quran. Makanya ketika Allah memberikan gambaran tentang kehidupan ya Imran dengan istrinya Hannah, bagaimana mendidik supaya Maryam lebih baik daripada kedua orang tuanya, dan jadi baik. Kemudian Maryam punya anak Isa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam lebih baik daripada Maryam ibunya dan kakek neneknya. Kenapa? Karena tantangan di masanya lebih daripada sebelum-sebelumnya. Kita pun demikian. Makanya kata Al-Quran di surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya, hendaklah para orang tua merasa khawatir jika dia meninggalkan garis keturunan mereka yang akan menggantikan peran mereka di masa depan, itu mereka lemah imannya sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, lemah ilmunya sehingga banyak dikerjai oleh orang. Jadi ketika istighfar Anda benar, kemudian tobat Anda benar disampaikan, maka Allah tunggu kamu mau minta apa sekarang. Karena itulah tadi saya sampaikan salah satu kisah di antara dua yang tadi saya sebutkan, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ketika meminta umatnya bertobat, lihat kalimatnya, dosanya luar biasa, yang dimintakan istighfar. Quran surah ke-71 ya, ayat 10 sampai 14 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, lihat kalimatnya, saya katakan kalian semua banyak salah kalian, cepat taubat, istighfar. Istighfar, minimal dengan istighfar. Masih ingat tadi pembahasannya? Kadang-kadang maksiat yang dilakukan itu menghambat kebaikan kan? Masya Allah, lihat ayatnya Pak, ibu sekalian, yursilis samaa alaikum midrara. Kalau istighfar tobat dilakukan, maka sekat akan dibuka, Allah turunkan rahmat dari langit, bahkan menjadikan, maaf, yang tadinya kering kerontang jadi tumbuh subur lagi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Rizki Anda yang macet, pekerjaan Anda yang sulit dengan. Allah langsung mengisyaratkan di Quran surah ke-11 itu ayat 114. Ketika Allah mengatakan aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Kamu jangan tinggalkan salat. Tegas sekali kalimatnya. Kata Allah, tunaikan salat dengan sempurna, sempurna, sempurna semua waktunya. Di dua tempat tergelincirnya matahari, yang dimaksudkan siang sampai dengan malamnya. Jadi kalau kita urutkan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa itu penting dikerjakan? Di antara manfaatnya kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguh semua itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan pahala yang menggugurkan dosa-dosa Anda, menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi, dirangkum oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, kata Nabi SAW, dia bersabda, salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu berpeluang menggugurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan, sepanjang bukan dosa besar yang memerlukan tobat khusus. Di internet kan kalau Anda bisa melihat yang taat-taat, kenapa cari yang maksiat-maksiat? Kalau Anda bisa cari pahala, kenapa mencari dosa? Kalau Anda bisa berselancar di internet mencari amal soleh, kenapa cari amal salah? Ayo kumpulkan yang baik-baik, koleksi hadis-hadis Nabi, koleksi bacaan-bacaan Quran yang indah,
Jadi saat Anda di jalan yang didengarkan murotal. Tapi kan saya naik Grab Ustaz, gak apa-apa. Yang nyupirkan dia. Yang buka Quran kan kita. Dengarkan murotalnya. Bacakan dan dengarkan keindahannya. Tenang ke hati kita. Jelas ya? Jadi kalau ada anak dari kecil yang didengarkan padanya kalimat-kalimat baik, Allah, astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, maka lisan itu akan terbiasa mengucapkan kalimat itu di kemudian hari. Tapi kalau Anda suntikkan kalimat-kalimat yang kotor, tayangan-tayangan yang tak baik, maka itu yang biasa keluar nantinya. Makanya ada anak kecil diajak ke dokter, itu yang kalimatnya istighfar. Mau disuntik, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Itu yang keluar itu. Ya Anda ajarkan tayo, ya keluarnya tayo. Ya. Anda ajarkan robot, ya keluarnya robot. Nah, itu gambarannya. Maka itu kata para ulama, jika Anda tergerak untuk berbuat maksiat, bayangkan seketika akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mudah. Teman-teman yang kerja baik di Pusi atau tempat lain, kalau ada tawaran kontrak yang tidak baik, yang tidak jelas, bayangkan ketika Anda tanda tangan, Anda diwafatkan pada saat itu. Itu akan menjaga diri Anda. Dan ingat baik-baik, rezeki itu nggak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Anda mustahil diwafatkan kalau rezeki Anda belum diberikan secara sempurna. Anda cari yang halal, dapatnya segitu. Anda cari dengan yang haram, dapatnya segitu. Kalau bisa dengan yang halal, kenapa cari yang haram? Perbedaannya cuma di keberkahan. Berkah. Dapat dengan cara yang halal, berkah. Cara yang haram, hilang keberkahannya. Itu poinnya. Jangan bangga mengambil yang haram, dapat 100 miliar. Memang rezeki Anda itu 100 miliar. Anda cari dengan yang halal pun dapatnya segitu. Ngapain Anda cari yang halal dengan cara yang haram? Ngapain cari dengan cara yang haram? Gak ada kerjaan Anda. Maka dari itu ketika Anda menemukan peluang berbuat maksiat, bayangkan diwafatkan pada saat itu. Itu yang paling mudah. Ingatlah, in syakartum, kalau kamu bersyukur kepada saya, la azidannakum, saya akan tambah bagimu. Jelas ya? Tambah di sini bukan menambah nominal. Ya, karena nominal itu akan tetap. Maksudnya kalau antum 100 miliar, 100 miliar aja. Yang ditambahkan itu ada dua. Pertama, penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya. Lebih mudah dari sebelumnya. Yang kedua, penambahan keberkahan di dalamnya. Berkah itu manfaatnya lebih banyak. Yang tadinya 50.000 jadi cepat habis, sekarang tuh banyak manfaatnya. Ya, kepake gitu. Di kalau dulu tuh semua pengen dibeli, dapat 5 juta juga, cuma semua pengen dibeli baju, dibeli gitu kan. Ya ini dibeli, lihat orang beli ini, pengen beli itu. Tapi setelah antum kerjakan ini, itu asasnya asas manfaat. Kepake nggak? Manfaat nggak? Kalau manfaat, itu saya dapatkan. Kalau tidak, mungkin hak orang lain yang Allah titipkan lewat saya. Jelas ya? Orang wudhu itu pasti nampak perbedaan dalam dirinya. Jadi kalau antum tiap hari wudhu, tapi tidak melahirkan kebaikan dari anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada yang salah dengan wudhunya. Makanya kata para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Jibrin yang ada di Timur Tengah, ya beliau dari Saudi, pakar bahasa, pakar fikih juga, di akhirat orang wudhunya benar, mendapatkan cahaya-cahaya dalam tubuhnya, maka di dunia orang yang wudhunya benar memancarkan aura-aura kebaikan dalam dirinya. Makanya tidak sedikit ahli bahasa yang mengaitkan kata wudhu dari kata bau yang berarti cahaya. Ya, berarti cahaya. Jadi kalau orang wudhunya benar, ada pancaran cahaya-cahaya kebaikan dalam diri. Duhai Anda yang lisannya suka mencela, ketika Anda mencela, bukan cuma merendahkan iman, Anda disebut oleh Allah sedang menyimpang dari kemanusiaannya. Sedang tidak mulia. Nggak diakui antum. Kamu nggak mulia, saya nggak suka dengan lisan kamu. Apalagi Anda ngaji, baca Quran, baca hadis, belajar, tapi lisannya masih selang mencela orang lain, menghina orang lain. Ada yang salah antum dengan lisannya. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan bergibah, jangan gosip. Kalau sedang gosip, sedang merendahkan kemuliaan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak, Ustaz, saya akan jaga lisan saya ini bagus. Tidak seperti ibu itu tuh, Ustaz, dia tuh jarang sekali jaga lisannya. Sama. Oh. Hati-hati. Ada seorang perempuan di masa Nabi, rajin sholat, rajin puasa. Diadukan oleh tetangganya kepada Nabi, kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat tempatnya di neraka. Apa perbuatannya? Senang sekali mencela dan menggunjing tetangganya.